Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang Tani Mitra Bolang TV Indonesia, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat menjadi petani menuju Indonesia Emas. Kadang Tani, kali ini kita akan berbagi tentang pembuatan rorak pada perkebunan kopi agar tanaman tumbuh subur, sehat, buahnya lebat dengan kualitas yang baik. Ya, seperti kita ketahui, tanaman kopi saat ini merupakan komoditi andalan di Nusantara dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Untuk itu, mari kita teman-teman petani kopi berusaha meningkatkan cara perawatan tanaman kopi agar menghasilkan maksimal. Pembuatan rorak pada perkebunan kopi diperlukan baik di lahan yang datar maupun atau apalagi lahan yang miring. Karena nanti selain fungsi dari rorak untuk penampungan bahan-bahan organik, juga untuk menahan aliran air hujan, sehingga juga bisa mencegah erosi. Pembuatan rorak ada berbagai macam tipe atau cara. Kali ini kita akan mencoba berbagi tentang pembuatan rorak model 212, yang artinya setiap dua tanaman kita buatkan rorak seperti ini contohnya. Ini pertama kita buat di sini. Setelah selisih atau berselang dua tanaman, kita buat rorak lagi. Dua tanaman, rorak lagi. Ini bertujuan agar nanti ke depan dalam pembuatan rorak kita bisa berselang-seling di antara tanaman. Katakanlah kali ini atau musim ini rorak ini sudah penuh, maka untuk tahap berikutnya pembuatan rorak di sebelah sisi yang berlawanan, yang kosong sini. Ini dengan tujuan agar yang pertama, nutrisi yang ada di rorak bisa dimanfaatkan akar, diserap nutrisinya, dan perakaran tidak terganggu. Kemudian kita buat yang di sini, yang fungsinya untuk menampung bahan-bahan organik agar tidak mengganggu pertumbuhan akar yang sebelah sisi yang lama. Kadang Tani, pembuatan rorak diperlukan sekali baik di lahan datar maupun lahan yang bertopografi miring. Sedangkan ukuran rorak panjang sekitar 60 sampai 80 cm, lebar sekitar 30 cm, kedalaman 40 sampai 50 cm. Fungsi rorak ini berfungsi untuk yang pertama, menahan aliran curah hujan. Apabila terjadi curah hujan tidak dibuatkan rorak, maka akan terjadi aliran air menuju parit-parit. Dengan adanya rorak, nanti air hujan akan terkumpul di rorak, sehingga apabila pada saat pemupukan terjadi hujan, air akan masuk rorak, pupuk akan mengendap di rorak, dan ini akan menambah nutrisi atau makanan bagi tanaman dengan bercampurnya pupuk dan bahan-bahan organik di rorak. Kalau kita pelajari lebih dalam, pembuatan rorak fungsinya yang pertama adalah menahan air hujan. Yang kedua adalah tempat pengumpulan bahan-bahan organik. Jadi sisa-sisa tanaman atau hasil penyiangan dari piringan tanaman kopi bisa kita timbun, kita tumpuk
di dalam rorak. Untuk mempercepat proses dekomposisi, bisa kita tambahkan pupuk-pupuk kimia agar nanti proses penguraian bahan organik lebih cepat. Atau kalau kita akan aplikasi pupuk-pupuk organik seperti pupuk kandang, kita juga bisa memasukkan di rorak ini. Fungsi yang ketiga adalah untuk memperlancar sirkulasi udara di daerah perakaran tanaman. Sehingga dengan kondisi sirkulasi udara lancar, nutrisi terpenuhi, tanaman akan tumbuh lebih subur, buah lebih lebat, kualitas lebih baik. Model atau tipe pembuatan rorak juga bermacam-macam. Kali ini kita akan memperkenalkan model rorak tipe 21. Maksudnya gimana? Tipe 21 itu dua tanaman dibuatkan satu rorak. Jadi selang dua tanaman satu rorak. Nah, tujuannya adalah yang pertama, apabila kondisi rorak sudah penuh dengan bahan organik, ya, untuk tahap berikutnya atau tahun berikutnya kita bisa membuat rorak di sisi yang lain agar bahan organik yang ada di rorak lama bisa diserap oleh akar tanaman dengan maksimal. Sementara kita buatkan di sini agar tahun depan bisa bergantian. Di sini sudah siap, ya, akar tumbuh ke sini, giliran kita kembali ke lubang yang lama. Ini fungsinya 212 agar perakaran tumbuh lancar, nutrisi terpenuhi terus.